Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam ngaji tabarrukan kitab Anwarul Basair ala ta'liqatil ashbah wan nadhair, karya Fadilatas Syekh Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud Al-Hajj Al-Faqih Al-Usuli. Pada kesempatan pagi ini kita ingin melengkapi kajian kita yang terakhir dengan satu kaidah, an-naflu awsa'u minal fardi. Jika kemarin kita membahas tentang al-fardu la yutlaqu illa li fardin, hukum fardu nggak bisa ditinggalkan kecuali yang fardu, maka pada pagi ini kita ingin membahas melengkapi kaidah itu dengan an-naflu awsa'u minal fardi. Sesuatu yang hukumnya sunnah itu justru lebih luas, lebih fleksibel daripada yang hukumnya fardu. Mari kita baca Fatihah ila muallifi hadzal kitab, Fadilatas Syekh Al-Hajj Al-Faqih Al-Usuli Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud wa zawjatihi Bunyai Nafisah Sahal wal Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Syekhi Ahmad Fayyumi Munji Al-Hajj wa zawjatihi Bunyai Yohanid wa jami'i masyaikhina wa asatidina wa abnaina wa banatina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idah Al-Hadiyah wa Thalathun, Qa'idah yang ke-31. An-naflu awsa'u minal fardi. Hal yang sunnah, sesuatu yang hukumnya sunnah, itu lebih luas daripada yang hukumnya fardu. Hal yang hukumnya fardu tidak banyak, tapi hal yang hukumnya sunnah sangat banyak sekali. Kenapa? Karena yang hukumnya fardu ini menjadi beban bagi orang muslim sehingga Allah tidak memperbanyak. Tapi hal yang hukumnya sunnah ini banyak sekali sehingga banyak opsi bagi orang muslim, bagi hamba Allah untuk menunaikan sunnah ini secara luas. Kalau puasa yang wajib hanya Ramadan, mungkin puasa nazar, tapi puasa sunnah terpampang sepanjang tahun. Ada puasa tahunan, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa yang sifatnya temporer seperti Rojab, seperti Arafah, Tarwiyah, seperti Asyura dan lain-lain. Dalam konteks sholat juga begitu. Yang wajib hanya 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi yang sunnah begitu banyak. Ada tahajud, ada sholat witir, ada sholat tasbih, ada sholat qabliyah, ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat istisqa, minta hujan, ada sholat istikharah, memohon kepada Allah untuk memilihkan sesuatu, ada sholat taubah, ada sholat hajat, banyak sekali. Dalam konteks harta, ada kewajiban berzakat, tapi lebih luas kewajiban bersedekah, berinfak. Berzakat tijarah misalkan hanya setahun sekali, tapi sepanjang hari kita dianjurkan untuk membantu orang yang membutuhkan.
bersedekah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu lansia dan lain-lain. Kelompok-kelompok mustadhafin, kelompok-kelompok marginal yang membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Jadi orang baik adalah orang yang kesibukannya adalah hal-hal yang sifatnya wajib, karena itu tidak bisa ditinggalkan, dan memperkuat relasi vertikal atau horizontal dengan hal-hal yang sifatnya mustahab atau sunnah. Wa nadbu ma fi fi'lihi thawab wa lam yakun fi tarkihi iqab. Sunnah adalah sesuatu yang ketika kita lakukan Allah memberikan pahala, memberikan anugerahnya, memberikan ridhonya. Wa lam yakun fi tarkihi iqab. Tidak ada punishment, tidak ada iqab, seksa ketika kita meninggalkan. Sehingga kehidupan ini penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kepuasan spiritual, karena kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah wajib dan sunnah, baik yang berkaitan dengan hablum minallah atau hablum minan nas, hukukullah dan hukukun nas. Apa yang dibahas di dalam kaidah ini? Walihada, dan karena kaidah an-naflu awsa'u minal fardi, la yajibu fihi al-qiyam walal istiqbal fis safar wala tajsidul istihad fil qiblah wala takrirut tayammum wala tabyidun niyah wala yalzamu bisyuru wa qad yadhiqun naflu 'anil fardhi fi suwarin turja'u ila qaidah. Contoh di dalam sholat misalnya, mengapa an-naflu awsa'u minal fardhi, sesuatu yang sunnah ini lebih luas, lebih longgar, lebih banyak dispensasinya daripada yang wajib, supaya umat Islam ini termotivasi, punya ghirah yang kuat untuk terus menambah-nambah ibadah sunnah. Ketika kita sholat sunnah, misalnya sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah ba'diyah, tidak wajib berdiri meskipun kita mampu. Kita boleh duduk. Meskipun ya seperti keterangan kemarin, maka aktsar fi'lan kana aktsar fadlan, meskipun pahalanya hanya 50% ketika kita sholat duduk dibanding dengan sholat berdiri. Tapi tidak wajib berdiri. Yang kedua, ketika dalam perjalanan misalnya, kita ke Jakarta naik bis atau naik dari Pati misalnya naik bis atau naik kereta atau naik pesawat atau naik kapal, maka di dalam sholat sunnah misalnya kita mau sholat duha atau sholat witir, tidak wajib menghadap kiblat. Ini salah satu dispensasi. Meskipun kita usahakan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Yang nomor 3, tidak wajib memperbarui istihad fil kiblah. Ketika kita sholat witir, misalnya kita ingin maksimal 11 rakaat, kita sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi, kita tidak perlu tajdidul istihad, memperbarui istihad. Artinya kita lihat ini waktunya masih apa tidak, ini posisinya jam berapa. Jadi kita cukup sekali saja, oh ini jam berapa, jam 10. Kita kemudian langsung melakukan sholat witir misalnya di dalam bis atau kereta 11 rakaat. Wala takriru tayammum, kemudian kita tidak mengulang-ulang tayammum, karena tayammum itu satu untuk ibadah wajib, dan wa yusalli ma syaa minan nawafil, dan kita bebas melakukan ibadah sunnah hanya dengan satu tayammum. Misalnya sholat isya, kita tayammum untuk satu sholat isya, kemudian setelah sholat isya kita bisa sholat sampai larut malam, apakah sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, sholat hajat dan lain-lain.
Wala tabyidun niyah, dalam konteks puasa sunnah misalnya kita tidak harus niat pada malam hari. Kita bisa niat jam 9 pagi, jam 10, yang penting sebelum azan zuhur, dan kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Jadi lebih longgar, lebih fleksibel, lebih elastis, ya, sehingga mendorong orang Islam ya, kalau bisa ya lakukan sebanyak-banyaknya ibadah sunnah, karena ibadah sunnah ini lebih lebih longgar, lebih fleksibel, dan lebih membuat kita enjoy untuk melakukannya. Wala yalzamu bisyuru'. Nah, ini yang luar biasa. Wala yalzamu ay itmamun nafli. Daunnya basal wala yalzamu ay itmamun nafli. Ketika kita melakukan ibadah sunnah itu tidak harus disempurnakan, tidak harus selesai. Ada hal yang menyebabkan kita membatalkan, tidak berdosa. Misalnya kita puasa, kita niat hari Senin puasa, ternyata ada tamu yang datang. Nah, ternyata orang tua kita datang atau guru kita datang, kemudian kita batalkan puasa kita dalam rangka hormat sama orang tua yang datang atau guru yang datang. Boleh, dan karena tidak wajib menyempurnakan ibadah sunnah meskipun kita sudah masuk di dalamnya. Waqad yadhiqun naflu 'anil fardhi fi suwarin turja'u ila qa'idati ma jaza lid darurah yuqaddaru biqadriha atau biqadrin yuqaddiruha. Pada kajian ini diakhiri dengan kadang-kadang ibadah sunnah itu lebih sempit daripada fardu, kadang-kadang. Dalam beberapa contoh yang dikembalikan kepada kaidah majaza lil darurah biqadrin yuqaddiruha. Apa yang boleh karena situasi yang emergensi, yang darurat, itu diperbolehkan sekadarnya. Tidak dilonggarkan, tapi sekadarnya. Min dzalika ay min dzalika suwar atayammum la yushra'u lin nafli fi wajhin ay dha'ifin. Menurut pendapat yang lemah, ada yang mengatakan tayamum tidak disyariatkan untuk hanya ibadah sunnah, karena ibadah sunnah sifatnya tabe. At-tabi'u tabi'un idza saqatul matbu' saqatul tabe'. Jadi yang penting tayamum untuk ibadah wajib, sunnah mengikutinya, bukan hanya untuk sunnah. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat tentu boleh tayamum untuk ibadah sunnah, karena tayamum itu untuk ibadah fardu satu, dan semua yang sunnah diperbolehkan dengan satu tayamum. Wa sujudu sahwi la yushra'u fin nafli fi qaulin gharib. Contoh yang kedua, ada pendapat sujud sahwi itu tidak disyariatkan dalam sholat sunnah fi qaulin gharib, menurut sebagian pendapat yang dikatakan gharib, ya, asing, artinya tidak masyhur. Wan niyabatu 'anil ma'dhub la tujzi fi haji tatawwu. Mengganti orang yang lumpuh dalam haji sunnah itu ada yang mengatakan tidak cukup. Aili adamil darurah, karena tidak ada darurat. Jadi ketika misalnya orang sudah haji yang ketiga, kemudian dia berangkat ke Mekah, kemudian dia lumpuh, kemudian ada niyabah diganti orang lain, itu dalam satu pendapat dianggap tidak cukup. Aili adamid darurah, karena tidak dalam posisi darurat, yaitu dalam konteks haji sunnah, bukan haji wajib. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita pagi ini untuk melengkapi dua kajian sebelumnya. An-naflu awsa'u minal fardi,
ibadah sunnah itu lebih longgar, lebih luas, lebih fleksibel, lebih elastis daripada ibadah fardu. Ini bertujuan supaya kita punya motivasi lebih untuk selain melakukan sholat fardu, melakukan ibadah fardu karena itu tidak bisa kita tinggalkan, tapi juga menghiasi hidup kita sehari-hari dengan ibadah-ibadah sunnah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berkaitan dengan sesama manusia. Kita ingin menjadi hamba Allah yang soleh, yang keberadaan kita membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kita rajin untuk sholat 5 waktu karena itu wajib. Kita rajin sholat qabliyah, ba'diyah, rawatib. Kita rajin melakukan sholat duha, tahajud, witir. Kita rajin membaca Al-Quran, tapi kita juga rajin berzakat, kita juga rajin berinfak, bersedekah. Semuanya dalam rangka li'ila'i kalimatillah, meluhurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana meninggikan agama Allah harus kita lakukan dengan dua ibadah, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah, sehingga waktu kita menjadi fungsional, produktif, dan ada dampak kemaslahatan yang besar bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.